Selamat pagi, salam jenius untuk ayah bunda dimanapun berada. Perkenalkan saya Kaberto dari Golden Brain Academy. Bapak Ibu, keseharian saya adalah seorang pemerhati pendidikan sekaligus motivator pendidikan. Saya juga seorang trainer, seorang coach, seorang praktisi dari Mid Brain Activation atau pelatihan kecerdasan anak, terutama berbicara tentang balancing atau aktivasi otak tengah. Ya, ayah bunda yang jenius, saya mau menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada manusia bodoh. Yang ada adalah di seluruh dunia kemampuan yang dipergunakan hari ini baru kisaran 3-5%. Artinya rata-rata 95% kemampuan manusia itu tidak pernah dipergunakan. Kenapa demikian? Dari 3-5% itu terkadang manusia itu fokus ketika dia misalnya menggunakan kemampuan otak kiri sekali. Atau ada juga menggunakan kemampuan otak kanan sekali. Sehingga yang terjadi adalah manusia tidak mampu mengupgrade kemampuannya. Sementara kalau misalnya kita semua ya bunda belajar untuk mengupgrade kemampuan kita atau meningkatkan kemampuan kita, dari standar 5% tadi Bapak Ibu bisa meningkat. Bayangkan sekarang, dengan standar 5% aja rata-rata manusia dunia itu mereka mampu menciptakan pesawat terbang. Bagaimana kalau kemampuan di atas itu? Nah, ayah bunda juga barangkali pernah mendengar sosok Hyali, pernah mendengar sosok Jessica dari Amerika, pernah juga mendengar sosok Nick Vujicic dari Australia. Mereka adalah sosok-sosok inspirasi yang dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kisah kehidupan mereka hari ini menginspirasi miliaran manusia di seluruh dunia. Sebagai contoh misalnya Hyali. Hyali adalah gadis cantik yang terlahir sebagai anak yang memiliki latar belakang cacat fisik. Dia dijuluki sebagai gadis berjari 4. Tangan kiri hanya ada jarinya 2, kemudian tangan kanan jarinya juga 2. Kakinya pun sama sekali dia tidak punya jempol-jempol kaki. Sangat kecil sekali, dia sangat pendek. Kemudian dengan melihat potensi itu, kemudian ayahnya merasa malu dan lain sebagainya. Singkat cerita ayahnya lalu menceraikan mamanya. Kemudian sang mama ini dengan penuh cinta memberikan pendampingan kepada Hyali. Dan karena kebetulan si mama bisa mainkan musik klasik, terutama organ, akhirnya mengajari Hyali supaya bisa bermain organ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, hari ini Hyali menjadi salah satu sosok inspirasi yang memainkan bukan musik biasa, melainkan musik klasik. Bahkan dia bisa membuat banyak orang yang terkejut dengan kemampuannya muncul. Bahkan dia pernah diundang oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, istri dari Presiden Yudhoyono ke Indonesia Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita pergi ke Jessica. Jessica ini gadis cantik juga dari Amerika. Dia dilahirkan Bapak Ibu dengan memiliki latar belakang cacat fisik. Dia tidak memiliki kedua lengan, kanan dan kiri sama sekali tidak punya. Dia hanya punya kaki. Tapi karena dia sadar dia sebagai perempuan, dia belajar untuk memasak walaupun menggunakan kaki. Dia juga bisa merias menggunakan kaki. Dia melakukan segala aktivitas menggunakan kaki, termasuk dia berenang, kemudian dia juga mengendarai mobil. Dia juga yang luar biasa. Bertahun-tahun dia berlatih dan dia mampu menerbangkan pesawat terbang walaupun hanya menggunakan kaki. Unik bukan Bapak Ibu? Nah, yang lebih unik lagi Bapak Ibu, yaitu kita lihat si Nick Vujicic dari Australia. Tangan dan kaki sama sekali boleh dibilang tidak punya. Tetapi dia bisa main golf Bapak Ibu. Kemudian dia juga berenang. Dia juga kuliah dan ketika dia tamat dia cum laude dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sosok-sosok ini adalah sosok-sosok inspirasi dunia hari ini. Mereka keliling ke berbagai negara menceritakan kisah mereka. From zero to hero. Dari nol akhirnya mereka bisa menjadi pahlawan. Terutama untuk menginspirasi banyak orang Bapak Ibu. Kenapa mereka demikian hebat? Bapak Ibu, jangan pernah lupa tentang filosofi, salah satu filosofi yang luar biasa. Namanya filosofi sel sperma. Mohon maaf Bapak Ibu. Ketika orang tua kita melakukan hubungan kasih, bukan cuma satu, ada lebih kurang miliaran sel sperma yang berlomba-lomba menuju ke indung telur. Dari miliaran itu, kenapa justru Bapak, Ibu, dan saya yang lahir? Itu artinya sejak ditakdirkan dalam kandungan orang tua kita sudah ditakdirkan menjadi anak yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita lahir jadi bayi, kemudian bayi supaya bisa berjalan dia mencoba untuk merangkak. Terkadang dia luka, tapi dia terus merangkak. Tidak lama kemudian dia mencoba belajar untuk berdiri, tapi terkadang dia jatuh lagi. Tapi bayi tidak peduli apakah dia luka. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan perlahan-lahan, akhirnya dia bisa berlari Bapak Ibu. Bayangan saya coba Bapak Ibu pikirkan, dari nol sampai hari ini
Kira-kira sudah berapa tantangan dilalui oleh seorang bayi Bapak Ibu? Sangat-sangat banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma 10, 100, atau 1000. Bahkan sudah jutaan tantangan dilampaui. Sehingga Kak Berto berani pastikan Bapak Ibu, apapun yang terjadi ke depan, selama kita yakin dengan kemampuan diri kita, siapapun diri kita, kita bisa tampil menjadi yang terbaik. Ayah bunda harus berani pastikan, anak ayah bunda hari ini adalah anak-anak jenius. Tinggal tergantung bagaimana ayah bunda bisa memberikan pendampingan terbaik kepada mereka. Ayah bunda bisa meyakinkan itu lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat tindakan, terutama lewat mindset ayah bunda. Jika ayah bunda pikirkan bahwa anak ayah bunda hebat, maka dia akan berubah menjadi sosok yang luar biasa. Tetapi ketika ayah bunda berpikir tentang hal-hal negatif, tentang perkembangan si anak, karakter yang ditimbulkan hari ini, maka kemungkinan besar saya berani garansi ayah bunda pasti akan kecewa. Terima kasih ayah bunda, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Nah, di video berikutnya cara khusus Kak Berto akan mengupas bagaimana strateginya kita bisa mengenal karakter seorang. Apakah orang ini kategori dia didominasi oleh kemampuan otak kiri, atau orang ini kategori dia didominasi oleh kemampuan otak kanan, atau justru orang ini kemampuannya sangat balance sekali. Sehingga di sana ayah bunda lebih belajar bagaimana praktiknya, bagaimana strategi sederhananya untuk mendeteksi setiap orang hanya dalam waktu 10 detik pertama. Terima kasih, bersama saya Kak Berto, kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.